Ya, kita aktifkan DHCP servernya dengan klik IP DHCP server, lalu klik DHCP setup, pilih Ether 1 ya, lalu next saja. Ini di next, oke, sukses. Sampai sini selesai. Aktifkan DHCP server sudah. Setelah itu yang keempat, konfigurasi MikroTik untuk meningkatkan keamanan router. Sebagai seorang administrator kita ada 3 ya, full, write, dan read. Oke, kita coba di sini. Oke, ini di close dulu. Sistem, lalu user, tambahkan kita ganti namanya. Admin itu full ya, admin itu full ya, admin full dengan passwordnya admin 12345 ya, admin 12345 sama, masukkan admin 12345, apply, oke. Lalu tambahkan di sini, kita ganti teknisi, lalu hak aksesnya hanya write. Setelah itu password di sininya, ini passwordnya itu teknisi 12345, teknisi 12345 sama teknisi 12345, apply, oke. Tambahkan lagi satu lagi user, hanya read ya, user 12345, 12345, user 12345, apply, oke. Nah, perbedaannya warnanya ya, perbedaannya ini admin yang full, ini hanya write atau nulis saja, ini hanya read. Oke, bedanya warnanya, ini merah, ini hijau, ini abu-abu. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, karena di sini saya menggunakan full ya, admin yang full. Sekarang saya akan coba untuk login yang teknisi. Di sini ganti teknisi, passwordnya teknisi 12345, connect. Ya, ini untuk teknisi. Sekarang kita coba untuk sedikit berubah ya interface-nya. Misalkan interface-nya kita ganti jadi rekayasa, right? Oke. Setelah itu bisa ya untuk nulis ya, karena kan teknisi jadi bisa berubah. Nah, terus kita coba login lagi untuk yang user. Terus passwordnya
user 1 2 3 4 5 connect. Ya, bedanya di sini ya, bedanya perbedaannya. Yang ini teknisi, yang ini user. Ketika saya klik address lalu saya ingin berubah, dia hanya tampilan gitu saja, dan berbanding terbalik dengan teknisi. Ketika saya klik address, saya ingin berubah, dia masih bisa, karena di sini perintahnya untuk write atau menulis, sedangkan untuk user itu hanya read, membaca. Jadi tanpa dirubah-rubah, ini hanya bisa ngebaca saja. Oke, nggak bisa dirubah. Kalau teknisi yang ini bisa ya, bedanya di situ. Kalau full, dua-duanya bisa menulis, bisa membaca. Oke, close. Oke. Close. Nah, sampai sini kita lanjut lagi. Yang nomor 4 sudah kelar. Nomor 5, buatlah 3 hotspot server yang berbeda. Nomor 5 yaitu hotspot tkj.com, hotspot multimedia, dan hotspot PPL. Kita buat yang nomor 5. Kita balik ke ini, inbox, kita aktifin wirelessnya, klik yang ini wireless, lalu klik ini, pilih enable. Setelah itu klik 2 kali, kalau sudah pilih yang ini. Oke, setelah itu punya kita rubah pertama jadi hotspot TKJ, hotspot TKJ itu oke, kita gini aja, SMK bisa ya. Ini lalu jadwal ini adalah duanya, ID nya yaitu MM. Lalu apply. Oke, dan tambahkan lagi virtual ini RPL apply.
lalu lari ke IP hotspot setup, pilih jalan 1 ini punya ya. Saja hostname-nya maksudnya di sini hotspot.tkj.com. Next. Nah, untuk TKJ sekalian ya nomor 6 ya, 5 sama nomor 6 ini bisa dijadikan satu. TKJ itu guru ini, terus ini RPL ini, jadi ada 2 kategori, guru sama murid. Oke, kita coba kita konfigurasi ini misalnya guru TKJ, passwordnya 0987665. Next. Oke, sukses. Lalu kita tambahkan usernya masih di TKJ. Di sini murid TKJ. Besarnya satu saja. Terus range limitnya 1 MB. Ya, lanjut. Bentar. Sini range limitnya 1 M sama 2 M karena sama ininya ya. Lalu tambahkan namanya murid TKJ. Limitnya 1 M. Oke, 1 Mbps ya maksudnya. User tambah namanya murid TKJ, passwordnya 345678. Profilnya ganti jadi murid TKJ, apply. Oke. Ini udah ya yang khusus TKJ. Nah, kita balik, kita buat hotspot yang multimedia. Pilih WLAN ini 2. Oke, binect saja. Ini pilih non. Oke, ganti jadi mm.com. Sukses. Setelah itu masuk ke user, tambahkan yang ini guru, lupa saya, guru TKJ ini 2 M.
jadi yang defaultnya jangan dibatasin. Guru TKJ usernya ini, tambahkannya guru TKJ, passwordnya 98765. Jadi guru TKJ play, apa namanya sama kalau satu play. Oke, sini ada dua ya, yang ini buat default atau adminnya, yang ini guru TKJ. Oke, setelah itu kita buat yang guru MM, ini sama 2M plus 2M play. Oke, murid juga tambahin murid MM 1M 1M play. Oke, user tambahkan namanya guru MM, passwordnya sama 089 sama ya, pilih guru MM play. Oke, setelah itu murid MM, passwordnya 345678, profilnya ganti murid MM play. Oke, yang multimedia sudah selesai. Sekarang kita buat hotspot yang RPL, pilih yang WLAN 3 untuk RPL, pilih saja ini home. Oke, ini ganti jadi .rpl.com. Oke, yes. Setelah itu ke user, tambahkan passwordnya, usernya guru RPL 2M 2M. Oke, tambahkan murid RPL 1M 1M. Oke, setelah itu masuk ke tab user, tambah guru RPL, passwordnya, profilnya ganti guru RPL play. Oke, tambah lagi murid RPL, passwordnya 345678, profilnya ganti murid RPL play. Oke ya, sampai sini 6 sudah kelar ya. Sekarang lanjut menonaktifkan cookie pada akses gateway MikroTik. Oke, kita nonaktifkan cookienya. Klik ini, lalu ke login. Checklist yang pada cookie ini dihilangkan, lalu play. Oke, sama pada dua yang ini juga play. Oke, ini sama. Nah, nomor tujuh sudah. Sekarang kita coba dulu ya, baru nomor 8 sampai nomor 11.
kita coba. Ya, kita mana tadi? Kita coba. Ini kita nonaktifkan dulu. Oke, ini aktifkan wirelessnya. Oke, setelah itu kita cari wirelessnya, itu namanya SMK ya, kalau nggak salah SMK. Oh, sebentar, ada sedikit kesalahan ya. Di sini tadi kesalahannya pada mode-nya ya. Tadi kan station, nih station, jadi di sini nggak muncul. Iya, nih tadi di sini nggak ada codernya. Nah, kalau misalkan tuh ganti jadi AP Bridge, lalu play, oke. Semua akan berubah menjadi AP Bridge dan semuanya akan muncul. Nah, sekarang kita coba yang pertama TKJ. Ya, oke. Klik, dia akan diarahkan atau enggak, ketik saja ya. Atau kalau misalkan enggak diarahkan di sini nih, misalkan kan tadi muncul notifikasi tuh di sini. Kalau misalkan nggak terbuka, klik saja nama DNS-nya, misalkan hotspot.tkj.com. Ya, sekarang di bermasalah pada di apa, pada DNS-nya host. Oh, salah tulisan hotspot.tkj.com. Ya, tadi ada sedikit masalah yaitu di wirelessnya. Kita cek di wireless. Nah, ini wireless sudah saya setting. Jadi yang tadi jadi station kita rubah menjadi AP Bridge, ininya dirubah. Lalu SSID-nya kita langsung ganti menjadi TKJ. Setelah itu kita tambahkan hotspotnya di TKJ ini ya, SSID, tambahkan hotspotnya dengan klik di security profile, tambah ini, diketik namanya apa, terus ini di checklist, lalu isikan password dan konfirmasi passwordnya. Dan kebetulan saya udah buat. Setelah itu balik lagi ke sini. Di security profile-nya yang tadi default jadi rubah jadi profile 1. Oke, setelah itu apply. Oke, setelah ini kita buat yang dua virtual. Klik yang ini virtual, klik namanya, kita anggap kita tidak perlu ya, tidak perlu rubah nama WLAN 2. Lalu ini mode-nya jadi AP Bridge, lalu SSID-nya kita rubah menjadi MM. Setelah itu apply, oke, dan tambahkan lagi virtual. Ini
Nah ini WLAN 3, mau dirubah boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Lalu mode AP-nya, modenya ganti AP bridge, SSID-nya RPL, apply, oke. Setelah ini, setelah wireless kelar, IP-nya. Nah IP-nya kebetulan saya buat juga ya, jadi biar IP-nya tidak bentrok. Nih IP-nya nih saya buat, yang ini lebih tepatnya WLAN 1 untuk TKJ itu 4.1, WLAN untuk RPL 5.1, ini 6.1. Ini yang 5.1 untuk MM, yang 6.1 untuk RPL. Nah setelah itu kita ke hotspot masih sama nih ya, kita tambahkan profilnya, sudah semua ya. Oke, kalau sudah kita coba untuk yang hotspotnya nih, yang hotspot mana ya. Nah yang hotspot nih kita coba. Oh ya, sebelumnya kita coba yang TKJ dulu ya. Yang TKJ itu yang port 2 nih, yang port 2. Nih, yang ini. Ya, TKJ 6.1. Kita cek apakah IP-nya ya 618.1.2 ya, karena satunya udah kepake. Oke. Setelah itu kita cek dulu. Kita buka Google ya, berhasil ya. Coba kita buka YouTube. Dan buka website. Ketik misalkan nama channelnya Alami Komputer ya. Nih jadi teman-teman bisa kunjungi website Alami Komputer dengan alamat www.alamikomputer.com, dan situ artikel-artikel banyak membahas tentang dunia komputer. Dan kalau tidak keberatan bisa mengikuti di sini ya, nih mengikuti dengan masukkan email, lalu ada follow atau ikuti, klik saja ikuti. Kalau sudah bisa klik sini Facebook, bisa like juga dan mengikuti fanpage-nya. Lalu Instagram bisa follow Instagram kami atau Instagram ini. Setelah itu balik ke channelnya, channel YouTube kami juga punya, yaitu Alami Komputer. Jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, yang TKJ udah ya, TKJ udah. Nah sekarang kita yang WLAN, kita coba pakai yang TKJ dulu. Nah, pakai yang TKJ ya. Kita pakai yang TKJ dulu, yang pertama. Nah, di sini masukkan ya. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ini yang tadi saya buat passwordnya. Oke. Setelah itu kalau di sini klik saja, dia akan diarahkan. Kalau misalkan alamatnya tidak muncul, ketik saja hotspot.tkj.com. Nah, sini sudah muncul login hotspotnya, lalu ketik misalkan guru TKJ, passwordnya. Oke,
Nah setelah itu, nah ini berhasil ya. Kita cek speed test di Fastcom apakah dia 2 Mbps, sembari kita cek di sini di di sini ya, ketahuan. Apakah dia 2 Mbps? Oh. Cek lagi. Nah, yang ini ya, nih. Kalau dia kuning menandakan dia sudah mendekati, kalau dia menandakan merah dia sudah mentok. Jadi speednya sudah mentok 2 Mbps. Nah, kita coba lagi. Tunggu ya. Dia masih loading. Ini tandanya nih. Oke, sampai selesai ininya. Dia uploadnya sama, tidak lebih dari 2 Mbps. Oke, dari sini bisa yang TKJ ya, yang guru bisa ya. Nah sekarang kita yang MM ini close saja. Oke, sama kalau misalkan dia muncul notifikasi ini klik aja, tapi kalau nggak muncul kita ketik DNS name-nya hotspot.mm.com. Oke, berhasil. Setelah itu masukkan loginnya guru mm, passwordnya 098765. Oke. Ya, berhasil. Ini berubah ya. Nih. Tadi kan guru TKJ, sekarang MM. Nah, sekarang kita coba speed test lagi. Apakah dia benar 2 Mbps? Patoknya ini. Ya, kita tunggu. Oke, sama, tidak melebihi dari 2 Mbps. Upload dan downloadnya, ini upload, ini download. Maaf, ini upload, ini downloadnya. Oke, setelah itu kita logout. Kita coba pakai yang murid mm, passwordnya 345678, login. Sekarang kita tes. Nah, di sini berubah ya, murid MM. Kita tes apakah dia benar 1 Mbps, upload dan downloadnya. Ini. Kita tunggu ya, karena kecepatan internetnya cuma 1 Mbps, jadi memang agak lama meresponnya. Nah, dia mulai naik kecepatannya dan di sini menandakan merah ya, berarti sudah mentok. Apakah benar dia 1 Mbps? Ya, untuk downloadnya tidak lebih dari 1 Mbps, yaitu 850 kbps. Dan untuk uploadnya, kita tunggu untuk uploadnya.
Untuk uploadnya di sini agak salah ya. Di sini upload maksudnya itu upload keseluruhan. Nah, kalau kita coba pakai speed test lain, speed test. Coba pakai yang ini. Oh maaf, saya kan menggunakan dua jaringan nih, yang kabel sama yang ini. Jadi yang kabel saya matikan dulu. Nah, reconnect, kita reconnect. Oke, kita uji lagi. Kita tunggu ya. Ini yang menggunakan wifi atau wireless. Downloadnya ya tidak lebih dari 1 Mbps, 0,97. Untuk uploadnya atau unggahannya 0,84, berarti berhasil ya yang untuk murid. Oke, kita logout. Dan terakhir yaitu RPL. Ini kita disconnect. RPL kalau disconnect di sini akan disconnect juga dan pinboxnya akan keluar karena dia tidak terhubung ke internetnya ya, tidak terhubung. Lalu kita cari ya, ini RPL connect. Kalau muncul notifikasi di sini setelah di connect, klik saja. Tapi kalau enggak, kita buka browser, ketik DNS name-nya, hotspot. Nah, ini klik saja. Tapi kalau di sini sudah diarahkan browser tidak muncul, klik saja DNS name-nya, hotspot.rpl.com. Enter, masukkan. Kita masukkan guru RPL, passwordnya 098765. Oke, setelah itu kita coba speed test apakah dia benar 2 Mbps. Ini winbox kita reconnect. Nah, ini berubah nih, guru RPL IP nya. Oke, tidak lebih dari 2 Mbps untuk downloadnya, dan untuk uploadnya tunggu. Oh, gagal. Kita ulang lagi ya. Lagi mengingatkan karena kecepatan internetnya 2 Mbps, jadi dia internetnya agak lambat. Nah, ini kita lagi cek untuk downloadnya. Ini tidak lebih dari 2 ya. Ketika mau 2 dia mentok gitu. Ini tidak naik. Dan di sini warna kuning dan warna merah menandakan itu sedang terpakai. Oke, sama downloadnya 1,94 Mbps. Terus untuk uploadnya atau unggahannya 1,71. Jadi dua-duanya tidak lebih dari 2 Mbps. Oke, setelah ini sekarang kita blok situs. Blok situs balik ke soalnya. Nah, ini lakukan blok website detik.com. Nah, sekarang kita coba untuk blok situs detik.com. Cuman sebelumnya kita buka dulu nih detik.com nya bisa apa enggak. Detik.com. Ya bisa ya, bisa akses ya.
Ini saya menggunakan wireless ya, atau wireless RPL dengan akun guru RPL. Nah di sini bisa ya. Nah, sekarang kita close, kita ke settingan ini, inbox, IP, pilih IP, lalu firewall. Pada tab firewall pilih filter lurus, tambah di sini innya itu kita pakai mana, misalkan RPL itu WLAN 3, outnya itu sumber internet, lalu ke sini advance, kontennya itu konten apa yang mau diblok, misalkan detik.com, action, lalu pilih drop, apply, oke. Nah sekarang kita balik lagi ke browser, kita coba detik.com. Nah di sini dia masih buka. Kenapa masih buka? Pertama story-nya ya. Sekarang kita buka Google dulu, detik.com. Nah di sini jadi harus clear history dulu, karena kan sebelumnya kita berhasil membuka detik, jadi sudah tersimpan. Nah kita clear historinya, ini di close dulu semua sama. Clear. Oke, kalau sudah ke Google, lalu ketik nah kita tunggu ya, apakah dia benar-benar bisa kebuka apa enggak. Dan untuk blok situs itu caranya banyak, bisa menggunakan filter lurus, layar 7 protokol, atau web proxy. Jadi banyak cara, dan kebetulan kita ngambil yang filter lurus. Nah nih, dia tidak akan bisa connect atau tidak bisa connect ke detik.com, tapi ke Google yang lain bisa. Nah nih ya, kalau ini loading dia muter-muter aja karena sudah ke blok. Oke, setelah itu, setelah nomor 8 kelar, lakukan backup konfigurasi mikrotik dan download, simpan di flash disk. Oke, kita backup. Caranya itu IP, mana sistem, mana sih? Nah di file ya, di file, lalu backup, namanya misalkan konfigurasi dasar. Kalau mau dikasih password boleh, enggak juga nggak apa-apa. Di sini saya kasih password, kosong ya, backup. Nah, lalu kita cari konfigurasi dasar. Nah nih, konfigurasi dasar udah ada. Ya, ini kita drag saja ya. Kita namain itu backup. Drag. Nah ini udah
scriptnya nih. Oke, karena kita nggak ngerti, pause aja. Nah, ini sudah ke backup. Setelah itu kita lakukan hard reset pada perangkat Mikrotik. Maksudnya itu di reset konfigurasinya ya. Setelah melakukan hard reset, restore konfigurasi. Oke, kita coba untuk reset atau sistem reset. Sistem reset. Resetnya itu ada dua, pakai terminal atau yang ada di Mikrotiknya itu pakai secara fisik ya. Kalau yang saya pakai ini kan secara tidak non fisik, itu pakai terminal. Yes, enter, lalu pilih Y. Kita tunggu, dia akan keluar. Atau akan disconnect. Nah, dia akan disconnect. Ini wifi-nya juga mati. Dan di sini kita cek disconnect ya. Oke. Itu kita coba reconnect. Oh iya, ininya saya aktifin dulu. Refresh. Nah, dia akan kembali pengaturan awal. IP Mikrotiknya 192.168.88.1. Kita klik address, mau connect. Nah, di sini kembali ke menu awal ya, yang tadi kita remove konfigurasi. Dia akan disconnect lagi atau keluar dari Winbox. Setelah itu kita reconnect. Oke, di sini benar-benar kosong. Tuh. Nah, benar-benar kosong ya. Kembali ke pengaturan pabrik, kita setting atau kita restore lah ya, bahasa itu kita restore. Caranya di soalnya itu kan kita restore. Nah, caranya itu klik restore. Kalau misalkan di password, ketik passwordnya, tapi kalau enggak langsung aja 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Restore. Do you want to restore konfigurasi and reboot? Kita pilih yes. Dia akan merestore. Tunggu. Nah, dia akan reconnect dan di sini nih dia akan loading sampai ini juga. Kita lihat di sini apakah dia benar sudah bisa. Kita reconnect coba ya. Oh, belum. Nah, IP-nya tuh ya, kembali ke semula ya. Terus di sini udah connect. Nah, di sini udah connect internet. Kita coba ping 88. Nah, ini udah connect ya. Sekarang kita coba masuk. Ya, karena di password tadi kita awalnya di password, jadi kita ketik passwordnya admin 12345 connect. Ya, kita coba cek dari interface-nya. Nah, sudah ya. Lalu kita cek IP-nya. Oke, sudah semua. Dan sekarang kita coba cek wireless-nya apakah dia berjalan dengan
TKJ. Masukkan passwordnya 12345678990. Oke. Setelah itu masuk ke browser, ketik DNS-nya hotspot.tkj.com. Nah, udah ya. Tadi masih loading. Sekarang kita coba ketik apakah masih bisa. Oke, nggak bisa. Sudah terblokir. Jadi semuanya sudah ya. Sudah berhasil. Kita review lagi. Yang poin 3 bagian A ini sudah kita konfigurasi. Lalu nomor 4 juga sudah dikonfigurasi, nomor 5 sudah dikonfigurasi, nomor 6 sudah dikonfigurasi, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah, 11 sudah, 12 tidak perlu. Dari saya dalam komputer sudah berhasil. Ini silakan teman-teman dipelajarin lagi atau bisa menonton ulang videonya. Oke, terima kasih. Ya, karena sudah selesai nih konfigurasinya. Nah, yang ini sumber internet, ini port untuk TKJ, port 3-nya untuk MM, port 4-nya untuk RPL. Jadi teman-teman sudah selesai konfigurasi, jadi bisa tonton ulang. Kalau misalkan ada yang ketinggalan step by stepnya, diikuti pelan-pelan saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Bye.